Selamat pagi Bapak Kasyono beserta rekan-rekan semuanya. Saat ini saya akan melanjutkan kembali tugas berpraktik kedua, nomor 2, mata kuliah keamanan jaringan yang berjudul konfigurasi NAT overload. Kita tahu bahwa NAT atau NAT panjangan dari Network Address Translation, yaitu suatu mekanisme pemetaan serangkaian alamat IP ke alamat IP tertentu dengan cara memodifikasi informasi alamat dalam header suatu paket IP pada saat transit di suatu perangkat jaringan. Pada kesempatan saat ini, untuk praktikum konfigurasi NAT overload digunakan untuk menyembunyikan alamat IP pengirim sehingga penerima tidak mengetahui alamat asli dari pengirim. Baik, langsung saja kita ke layar monitor. Di sini saya sudah buka untuk file bahan ajar berpraktik dari tutorial online. Untuk topologi dari NAT overload ini sama dengan saat praktikum firewall filtering kemarin. Untuk PC-nya juga sama, yaitu ada 5, kemudian routernya ada 2, kemudian ada web server dan FTP server. Kemudian untuk alamat IP-nya juga semuanya sama. Untuk PC 0 dan PC 1 menggunakan IP 192.168.30.0 untuk PC 0 5, untuk PC 1.6. Kemudian untuk PC 2 sampai 4 menggunakan IP 192.168.10.0 yang masing-masing PC untuk PC 2 menggunakan titik 5, PC 3.6 dan PC 4.7. Kemudian untuk connection-nya juga yang semula kemarin menggunakan serial DCE, kemudian sudah saya modifikasi dengan serial DTE supaya masing-masing PC bisa terhubung dengan web server maupun FTP server. Kemudian untuk persiapannya, yaitu kita pastikan untuk IP-nya sudah benar di 30.0, kemudian untuk yang mengacu ke switch 1 10.0. Ini juga sudah sama semuanya. Ini sama 30.0. Kemudian untuk routernya juga sudah sesuai menggunakan IP 30, 10 dan 50. Kemudian untuk web servernya tetap sama, untuk layanannya yang diaktifkan adalah HTTP-nya dengan IP 192.168.20.5. Kemudian untuk FTP servernya yang untuk layanan yang diaktifkan adalah FTP-nya, sedangkan HTTP-nya dinonaktifkan dengan IP 20.10. Kemudian kita coba untuk mengakses web dan FTP server dari masing-masing
PC atau komputer. Yang pertama akan kita coba dari PC 0, yaitu 192.168.30.5. Kita koneksikan dengan menggunakan web browser, karena kita akan mengakses web server. Untuk alamat IP-nya 192.168.20.5. Di sini diperintahkan untuk menekan tombol Go berkali-kali supaya alamat IP di PC0 ini bisa terbaca di web server. Akan kita coba dengan mengklik tombol Go berkali-kali. Ini sudah terhubung dengan web server. Kemudian kita coba klik berkali-kali. Kemudian kita akan buka untuk web servernya. Kita buka melalui command prompt dengan perintah net start. Kita bisa lihat bahwa untuk lokal address-nya tidak terdetek di web server. Karena kenapa? Kemarin saya sudah coba berkali-kali, penyebabnya kenapa kok untuk PC 0 IP-nya tidak terbaca dengan di command prompt web server. Itu dikarenakan saat kita mengklik dari web browser ini, walaupun kita klik berkali-kali Go, tetapi web server tidak bisa membacanya, karena saat kita mengklik web server atau jendelanya, command prompt tidak diaktifkan dulu atau tidak dibuka atau di open dulu, sehingga IP di PC0 tidak terbaca. Maka saat ini saya akan buka terlebih dahulu untuk web servernya, untuk command prompt-nya, sehingga ketika saya mengklik atau saya mengakses web server, IP dari PC0 akan bisa terbaca. Mungkin nanti untuk rekan-rekan yang juga akan melakukan praktikum yang sama seperti ini, ketika Anda tidak bisa untuk melakukan tes seperti ini, di mana web server tidak bisa membaca untuk IP PC yang terkoneksi, maka Anda harus membuka dahulu jendela atau command prompt di web servernya. Akan kita ulangi lagi, kita coba dari PC 0. Kita mau mengakses web server 192.168.20.5. Kita klik Go. Ini sudah terhubung, kita coba klik beberapa kali. Kemudian kita kembali aktifkan net start-nya. Nah, benar bahwa ketika kita sudah membuka jendela command prompt di web server, kemudian kita ketikkan untuk net start-nya, maka address atau IP PC yang terkoneksi atau mengakses web server akan terdeteksi atau terbaca di command prompt. Baik, sudah kita lihat bahwa
PC 0 sudah terhubung dengan web server, kemudian IP dari PC 0 sudah terbaca dengan atau di dalam command prompt web server, yaitu 192.168.30.5. Jadi ketika kita mengakses web server, diusahakan untuk jendela command prompt di web server sudah terbuka. Kemudian kita akan coba kembali untuk PC selanjutnya. Kayak gitu, kita coba untuk PC nomor PC 1. Kita koneksikan kembali dengan menggunakan web browser. Kita klik Go. Sudah terkoneksi dengan web server. Kita klik berulang kali sehingga bisa terdeteksi untuk alamat IP-nya di web server. Kita akan buka lagi melalui Netstart. Ini belum bisa terkoneksi, akan kita ulangi lagi. 192.168.20.5 sudah terhubung. Kita klik beberapa kali, kemudian ini sudah terhubung kembali, yaitu sudah bisa terbaca 192.168.30.6 sesuai dengan IP pada PC 1. Kemudian kita coba lagi untuk PC 2. Untuk PC 2 kita koneksikan melalui browser untuk mengakses web server 192.168.20.5. Sudah terkoneksi, kita coba klik Go ulang kali supaya bisa terbaca. Sudah langsung bisa terbaca saat ini sesuai dengan IP PC 2 yaitu 192.168.10.5. Kemudian kita coba lagi untuk PC ketiga. PC 3 kita koneksikan melalui web browser 192.168.20.5. Kita klik Go, sudah terkoneksi, kita klik lagi berulang kali. Kemudian kita coba baca di command prompt web server. Sudah terbaca langsung IP dari PC ketiga 192.168.10.6. Kemudian kita coba untuk yang PC terakhir yaitu PC 4. PC 4 kita koneksikan ke web server 192.168.20.5. Kita klik Go. Kita klik lagi berulang kali supaya bisa terbaca di command prompt web server. Kita baca lagi. Nah, sudah terbaca di web server yaitu IP dari
PC 4 192.168.10.7. Itu tadi untuk konektivitas dari tiap PC untuk mengakses ke web server. Kemudian kita akan melanjutkan konektivitas dari tiap PC ke FTP server. Baik, kita akan mencoba untuk konektivitas dari tiap PC ke FTP server. Kita akan coba dari PC 0. Kita buka kembali untuk jendela FTP server. Kita akan akses untuk FTP server melalui PC 0 dengan menggunakan command prompt, yaitu dengan FTP kemudian IP dari FTP server, yaitu 192.168.20.10. Sudah terkoneksi, kita masukkan passwordnya. Maaf, untuk username-nya seperti kemarin, yaitu siswa 1, kemudian passwordnya utik. Kita akan coba lihat apakah IP dari PC 0 terbaca di FTP server dengan perintah yang sama, yaitu net start. Enter. Untuk di FTP server langsung terbaca dari IP PC 0, yaitu 192.168.30.5. Kita coba lagi untuk PC 1. Kita run kembali untuk command prompt-nya FTP 192.168.20.10. Sudah masuk, sudah bisa mengakses FTP server. Kita masukkan username. Sudah masuk, sukses. Kemudian kita cek lagi di command prompt FTP server. Sudah terbaca untuk IP dari PC 1, yaitu 192.168.30.6. Kita lanjutkan untuk 3 PC dengan alamat IP yang berbeda 10.0. Kita cek dari PC kedua. Kita cek untuk FTP 192.168.20.10. Terkoneksi. PC 2 terkoneksi dengan FTP server. Kita cek apakah IP-nya terbaca oleh FTP server. Kita bisa lihat bahwa IP dari PC 2 sudah terbaca, yaitu 192.168.30.6. Kita lanjutkan lagi untuk PC 3. Kita cek untuk FTP-nya 192.168.20.10. Sudah terkoneksi juga ke FTP server. Kita cek kembali di FTP server. Sudah terdeteksi di sini bahwa IP 192.168.30.6 dari PC 3
sudah sukses terbaca. Kemudian untuk yang terakhir PC 4, kita akan koneksikan ke FTP server. FTP 192.168.20.10. Sudah terkoneksi, kita masukkan password, username, password. Sudah terkoneksi, kita coba lihat di FTP server apakah sudah terbaca. Semua PC ternyata sudah terbaca. Untuk yang PC 4 juga sudah terbaca, yaitu 192.168.30.6. Jadi untuk semua PC sudah terdeteksi atau terbaca oleh FTP server semua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk uji coba yang pertama, di mana kita belum menggunakan NAT overload, semua PC, kelima PC ini bisa mengakses layanan di FTP server dengan IP 192.168.20.10. Kemudian semua PC ini, kelima PC juga bisa mengakses layanan di web server yang terdapat dengan alamat IP 192.168.20.10. Jadi untuk web server dan FTP server semuanya bisa diakses oleh kelima PC ini. Kemudian dari web server dan FTP server juga semuanya bisa membaca IP dari kelima PC tersebut. Jadi untuk IP kelima PC ini terbaca semuanya oleh web server dan FTP server. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari router 1 menggunakan perintah untuk pemasangan NAT overload. Baik, kita akan mengkonfigurasikan router 1 dengan perintah pemasangan NAT overload. Kita buka untuk router 1, kemudian kita klik CLI-nya, kemudian kita enter, kita enablekan router, kemudian kita masuk ke konfigurasi. Kita sudah masuk ke konfigurasinya, kemudian kita masuk ke interface F0/0. Kita sudah masuk, kemudian kita ketik perintah IP NAT inside. Berarti kita akan tanamkan NAT di F0 ini. Kemudian kita masuk ke interface F01. Dan kita ketik perintah kembali IP NAT inside.
Kemudian kita masuk ke interface S0 strip 1 strip 0. Kemudian untuk IP-nya, IP NAT outside, jadi berbeda dengan F0 dan F01 outside. Kemudian kita ketik exit untuk keluar. Kemudian kita ketik akses list 1 permit, IP-nya 192.168.10.0, dan spasi untuk kemudian kita ketik 0.0.0, nolnya 3 kali, kemudian titik 255 sebagai jalurnya. Kemudian kita ketik IP NAT inside source list 1 interface S0 strip 1 strip 0 overload. Kemudian kita exit kembali. Sudah. Jadi untuk pemasangan NAT overload sudah terlaksana dengan baik. Kemudian kita akan mencoba untuk verifikasi atau konfigurasi koneksivitas dari 5 PC. Maaf, ini nanti kita hanya akan mencoba untuk PC 0, PC 3, dan 4 sebagai perwakilan tiap IP. Jadi PC 0 perwakilan dari IP 30.0, kemudian PC 3 dan PC 4 mewakili IP 10.0. Baik, kita langsung mencoba untuk tes konektivitas dari PC 0 mengakses ke web server. Kita menggunakan kembali web browser. Jangan lupa kita aktifkan dahulu untuk command prompt dari web server supaya bisa lancar dalam konektivitasnya dari tiap PC. Kita akan coba kembali mengakses web server melalui web browser 192.168.20.5. Kita klik Go kembali. Terhubung, kemudian kita klik berulang kali. Kita cek di web server apakah sudah terbaca untuk IP PC 0 dengan perintah netstart kembali. Belum terkoneksi, kita klik lagi. Nah, sudah terkoneksi sekarang. Akan tetapi untuk IP-nya tetap bisa terbaca oleh web server, yaitu sesuai dengan IP yang digunakan di PC 0, yaitu
192.168.30.5. Baik, kita akan coba untuk PC ke 3 dan 4. Satu 192.168.20.5. Kita klik dulu supaya bisa terkoneksi. PC3 bisa mengakses untuk web servernya. Kita klik ke, kemudian kita cek untuk web servernya. Sudah terbaca untuk IP dari PC3. Akan tetapi di sini untuk IP-nya dari PC3 tidak sesuai. Harusnya 192.168.10.6, tetapi di sini terbaca 192.168.50.1. Seperti perintah pemasangan NAT overload di router 1 tadi. Jadi untuk PC yang IP-nya 10.0 itu akan terbaca di web server dengan IP yang berbeda, yaitu 192.168.50.1. Kita akan coba kembali untuk PC yang 4. Apakah sama juga dengan PC yang ketiga tadi? Kita akses kembali web server melalui web browser 92.168.20.5. Sudah bisa mengakses web server, kita klik go berkali-kali, kemudian kita cek di web server. Sudah terbaca untuk PC 4. Akan tetapi sama juga kondisinya dengan PC 3, bahwa IP yang terbaca tidak sesuai dengan IP yang dipasangkan di PC 4, yaitu harusnya 192.168.10. Seperti pada PC 3, bahwa IP yang terbaca di web server tidak sesuai dengan IP yang tertera pada PC 4, yaitu 192.168.10.7. Tetapi di web server terbaca 192.168.50.1, sama dengan PC ketiga tadi, yaitu tidak terbaca sesuai dengan IP dari PC 3 maupun PC 4. Baik, kita akan mencoba kembali tes konektivitas dari PC 0, 3, dan 4 ke FTP server. FTP server kita aktifkan kembali. Kita akan konekkan dahulu, kita akses dahulu dari PC 0, 3, dan 4. Kita coba menggunakan command prompt. Kita cek lagi, kita akan keluar dulu dari FTP, kemudian kita perintahkan FTP 192.168.20.10. Sudah terkoneksi, kita masukkan password.
username. Kemudian kita akan langsung mengkoneksikan kembali untuk PC 4, PC 3. Nah. Kita buka command prompt lagi, kita keluar dulu, kemudian kita ketik FTP 192.168.20.10. Bisa masuk ke FTP server dan kita masukkan username. Kemudian untuk yang terakhir, kembali kita koneksikan PC 4 ke FTP server. Kita ketik FTP dengan IP 192.168.20.10. Terkoneksi, kita masukkan username-nya. Untuk ketiga PC, baik PC 0, PC 3, dan 4 sudah kita koneksikan ke FTP server. Kita akan cek apakah IP dari PC 0, PC 3, dan 4 sesuai dengan IP masing-masing ataukah berbeda. Kita akan coba cek dengan perintah netstart kembali. Kita enter. Kemudian di sini sudah terpantau semuanya atau sudah terbaca masing-masing IP. Yaitu PC 2, PC 3, PC 4. Kemudian di sini juga sudah terbaca untuk PC 0 dan PC 2. PC 1. Maaf untuk IP-nya dari sini, dari 30 ini ya, dari 30 ini. Jadi dari 30 ke bawah ini. Jadi untuk PC 0 itu 30.5 sesuai. Ini juga sesuai untuk PC 1 walaupun tadi tidak kita cek. Untuk PC satunya kedetek di sini. Kemudian untuk PC 3 dan PC 4 di sini terbaca IP-nya 50.1 semuanya, baik PC 3 maupun PC 4. Sedangkan IP dari PC 3 adalah 10.6 dan PC 4 10.7. Jadi untuk PC dengan IP 10.0 terbaca di FTP server yaitu 50.1, sama dengan ketika di web server, yaitu IP dengan PC dengan IP 10.0 terbaca di FTP server maupun web server 50.1. Untuk yang IP 30.0 semuanya sesuai dengan IP yang ada.
yaitu 30.5 dan 30.6. Baik, demikianlah untuk verifikasi dari konektivitas PC, ketiga PC ke web server maupun FTP server. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat dari IP NAT yang ada di router 1. Kita lihat di router 1. Kita aktifkan. Kemudian kita ketik perintah show NAT trans. Nah, kita ulangi, show IP NAT trans. Di layar sudah bisa kita lihat seperti ini untuk local insight-nya. Untuk globalnya yaitu 50.1, kemudian insight lokalnya 10, 7, dan 6. Kemudian offset-nya 20, 5, 20, 10. Kemudian offset globalnya 20.5. Jadi di sini untuk IP PC 10.0, maaf, di sini itu tidak ada dalam router 1. Jadi untuk proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1. Kita bisa melihat bahwa IP PC dengan IP 10.0 yaitu .7 dan .6, PC 3 dan PC 4 terdeteksi di router 1 karena pada PC dengan IP 10.0 dipasangkan NAT overload, sedangkan untuk PC yang dengan IP 30.0 tidak dipasangi NAT overload, sehingga tidak bisa direkam melalui IP NAT trans di router 1. Demikian praktikum tugas 2 saat ini yang dapat saya lakukan dengan judul praktikum NAT overload. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih serta selamat pagi.